sudah tepat jam 10 dokter, kita buka terlebih dahulu untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-Bunda atau Waalaikumsalam ayah warahmatullahi yang wabarakatuh. sambil melihat di rumah dengan Bunda. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di kelas online ini semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan pertemuan kita online ini Allah ridhoi, karena kalau misalnya Allah ridho, insya Allah ilmunya juga bermanfaat. Amin. Ya dok, kita kita langsung ke pertanyaannya nih dok. Langsung pertanyaan aja kayaknya ya. Pertanyaan ya, karena Boleh. pertanyaannya kemarin udah banyak juga nih dok. Sebenarnya gini dok, karena kan judul besarnya menjaga kesehatan anak di pandemi COVID. Kalau ibu-ibu nih atau saya sendiri di rumah juga sebenarnya saya harus ngapain ya di rumah ini untuk ngejaga anak-anak ini, istilahnya tuh sekarang kayaknya nggak boleh sakit gitu loh dok. Karena kan kalau dulu panas, batuk, pilek kan istilahnya penyakit harian ya dok ya, lucu-lucu gitu ya. Panas, lucu, udah gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang demam dikit langsung bertanya. Parno ya. Langsung parno. Langsung takut kira-kira dia tadi ngapain, ketemu sama siapa, apakah gimana gitu. Jadi banyak throwback-nya gitu ya, harus ngapain. Nah, kira-kira nih dok, untuk di rumah nih, apa sih yang bisa kita lakuin untuk menjaga kesehatan dari anak-anak itu sendiri, anak-anak kita di rumah? Oke, sebenarnya sih sama-sama aja ya Bu Helga, seperti hari-hari biasa, kalaupun nggak ada pandemi, hal-hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua untuk menjaga anak kita tetap sehat, ya apa sih paling juga kan, pertama, tentunya kita harus memastikan asupan makanannya yang dengan menu yang gizinya lengkap dan seimbang tentunya. Kenapa hal ini menjadi penting? Kita tahulah semua kalau sistem pertahanan tubuh kita ini sangat dipengaruhi oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau anak tersebut menjadi kurang gizi, tentunya pertahanan tubuhnya dia akan rentan untuk dijebol sama si kuman, termasuk si kuman COVID ini gitu. Kemudian juga selain asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang, yang perlu kita perhatikan juga adalah waktu istirahat yang cukup. Awas nih kebablasan. Sekarang kan anak-anak semuanya sekolah dari rumah ya. Jadi cenderung lebih waktu main gamenya lebih banyak, benar nggak sih? Jadi kadang-kadang main gamenya juga kebablasan sampai akhirnya dia mengurangi waktu tidurnya. Itu juga perlu kita sebagai orang tua perlu mengawasi dengan ketat waktu istirahat anak. Kenapa waktu istirahat ini penting? Karena ada berbagai hormon terutama yang berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh kita itu bekerjanya di malam hari. Dan bekerjanya di malam hari pada saat anak sedang tidur pulas gitu. Jadi walaupun waktu tidurnya cukup tapi anaknya begadang itu dan waktu jumlah tidurnya cukup tapi tidurnya nanti dibalikin, malam begadang kemudian siangnya dia tidur, itu nggak bisa juga karena ada beberapa hormon yang tadi saya sebutkan gitu. Misalkan nih hormon apa aja? Misalnya nih hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu dia akan keluar di sekitar jam 11 malam sampai jam 1 malam. Dan itu syarat keluarnya pada saat anak sudah tidur pulas. Dan untuk mencapai anak tidur pulas itu berarti diperlukan kurang lebih 2 jam sebelumnya dia udah tidur. Jadi kurang lebih jam 9 itu dia harus sudah tidur. Supaya hormon-hormonnya tersebut bisa keluar dan bekerja secara optimal. Nah, hormon pertumbuhan sendiri selain berfungsi untuk menunjang pertumbuhan anak tersebut, juga hormon ini berperan penting dalam pertahanan tubuh kita. Jadi hormon ini nanti yang akan menstimulasi timus kita untuk mengeluarkan sel-sel imunitas kita gitu. Jadi selain untuk pertumbuhan, hormon pertumbuhan ini juga ternyata bisa berpengaruh terhadap daya tahan kita atau daya tahan anak-anak kita. Makanya waktu istirahat ini
menjadi penting sekali untuk diperhatikan. Jangan lupa waktu tidur anak semakin kecil tentunya semakin panjang gitu. Nanti mungkin kita bisa lihat slide-nya ya, kalau nggak salah saya udah siapin gambarnya waktu tidur anak di bawah 1 tahun itu berapa, kemudian 1 sampai 3 tahun itu berapa. Nah, selain waktu tidur, waktu istirahat yang cukup dengan kualitas yang baik, juga walaupun di rumah usahakan selalu melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan dibiarkan anak tersebut cuman kelamaan duduk gitu, tetap harus ada aktivitas fisik. Misalkan anak di bawah 1 tahun, cobalah aktivitas fisiknya, paling juga dia kan bisa cuman merangkak gitu. Diperbanyak main atau dalam bentuk stimulasi supaya anak tersebut lebih banyak merangkak. Jadi nggak diam terus atau nggak tidur terus atau nggak dibiarin duduk terus nonton apalagi. Dan juga memperhatikan ada screen time, waktu untuk yang diperkenankan untuk seorang anak untuk screen time atau diperkenalkan menonton, diperkenalkan gadget, itu sebenarnya ada usianya juga dan ada rekomendasinya juga gitu. Kenapa aktivitas fisik ini menjadi penting untuk daya tahan tubuh seorang anak? Karena dengan aktivitas fisik tentunya akan membuat sel-sel darah putih kita, sel-sel imun kita untuk bersirkulasi di dalam tubuh kita. Jadi kalau seorang anak dengan aktivitas fisiknya yang kurang, sebenarnya dia akan lebih rentan untuk menjadi sakit gitu, apapun sakitnya gitu. Kemudian mungkin itu yang utama, dan juga kita sebagai orang tua gitu juga kita harus memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita bahwa saat ini sedang terjadi pandemi, dan kita juga harus pintar-pintar nih menjelaskan ke orang tua apa pandemi itu, apa yang harus kita lakukan. Artinya kita sebagai individu juga harus mampu melakukan pencegahan individu, apa aja misalnya. Misalkan anak-anak kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu sering-sering mencuci tangan gitu. Sebelum makan, setelah memegang sesuatu, selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Jangan pegang-pegang wajah sebelum mencuci tangan gitu. Kemudian juga jangan dan kita harus tentunya yang paling penting menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter, social distancing-nya. Kemudian juga ajarkan anak untuk memakai masker dengan benar ketika perlu keluar. Memakai masker dengan benar juga tentunya memasang dan melepaskannya. Jangan dibiasakan untuk memegang bagian depan dari masker itu, karena di situ lebih terkumpul kuman-kuman itu pada nempelnya di situ. Jadi kalau habis pegang masker nggak sengaja bagian depannya, tentu ajarkan selalu untuk mencuci tangan. Kemudian juga untuk di rumah nih, juga kita harus lebih sering membersihkan barang-barang yang sering kita sentuh, misalnya gagang pintu, kemudian gadget-gadget kita, remote TV, remote AC gitu. Itu harus lebih sering dibersihkan, dan jangan lupa diajarkan setelah memegang barang-barang tersebut harus selalu cuci tangan, baik itu menggunakan air mengalir maupun menggunakan hand rub yang berbasis alkohol. Kemudian juga apalagi nih ya yang belum ya? Masker, social distancing udah. Kemudian apalagi? Jangan lupa kalau misalkan setelah bepergian juga harus selalu mandi. Mandi. Kemudian masker, oh iya, ini juga nggak kalah penting. Ajarkan anak-anak kita untuk bagaimana kalau kita mau batuk atau bersin. Jadi etika batuk dan bersinnya juga diajarkan dari sekarang. Untuk anak-anak yang agak besar kayaknya ya, seperti itu. Selanjutnya. Pencegahan level individu ya dok ya? Ya, ini pencegahan level individu. Jadi setiap individu diharapkan mampu melakukan pencegahan seperti ini, seperti itu. Gitu. Kayaknya ini bakal jadi new normal ya dok ya? Benar, ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada yang gambar itu nggak sih? Etika batuk nggak Bu Helga? Etika batuk ada dokter. Nah ini ya dok. Kayaknya orang tua zaman sekarang ya kayaknya udah pinter ya. Kalau mau batuk ya ini 5 etikanya, pakai masker. Ya kalau udah pakai masker ya udah nggak usah dipegang-pegang bagian depannya.
Kemudian kalau misalkan ternyata pas lagi batuk atau lagi bersin itu dia kebetulan nggak pakai masker, maka yang harus dilakukan dia menutup mulutnya atau hidungnya dengan lengan bagian atas seperti gambar di nomor 2. Ya. Atau misalkan nggak pakai masker, boleh nutup hidung sama mulutnya dengan tisu. Jangan lupa setelahnya tisunya dibuang dan harus mencuci tangan, seperti itu. Untuk etika batuk. Kemudian untuk yang aktivitas tadi, Ini ya dok, untuk yang aktivitas. nah ini bisa dilihat nih. Ini untuk yang paling atas. Itu untuk usia di bawah 1 tahun. Harus ada aktivitas fisiknya kurang lebih dalam sehari itu sekitar 30 menit. Merangkak, gulang-guling gitu ya. Kemudian kalau untuk di bawah 1 tahun jelas udah nggak diperkenankan untuk screen time itu seperti apa ya, YouTube lah, nonton TikTok ya TV mungkin dok ya. lah, TikTok. Kecuali untuk video chatting, misalkan kebetulan ayahnya atau ibunya di tempat yang nggak bisa, sekarang kan nggak bisa pulang kampung ya, jadi boleh. Kalau video chat boleh. Nah, kemudian juga, nah ini waktu tidurnya sekitar 12 sampai 16 jam per hari. Ini bisa dilihat untuk anak 1-2 tahun, aktivitas fisiknya sekitar 180 menit, lama juga ya. Kemudian screen time-nya untuk di bawah 2 tahun sebenarnya tidak diperkenankan, dan kalau di atas 2 tahun itu sekitar 60 menit, maksimal 1 jam dalam sehari. Kemudian apalagi nih, waktu tidurnya 11 sampai 14 jam gitu. Untuk 3-4 tahun bisa dilihat di bawahnya ya, waktu tidurnya lebih sedikit lagi. Seperti itu. Itu untuk yang istirahat yang cukup nih dok. Untuk ada satu poin untuk yang tadi dokter sudah sampaikan itu adalah tentang makanan yang seimbang nih dok. Apalagi kan sekarang bulan puasa juga ya, mungkin ada bunda-bunda yang di rumahnya juga sudah mengajarkan untuk berpuasa gitu. Sebenarnya dok kalau untuk sekaligus ada pertanyaan juga, perlu nggak sih dok diberikan vitamin atau vitamin-vitamin tambahan yang diberikan kepada anak untuk menjaga imunnya lebih tetap baik, kondisinya tetap sehat, itu ada nggak sih dok? Nah ya ini banyak banget ya yang nanya ini kayaknya ya. Dan di supermarket juga kayaknya habis tuh semua stok vitamin ya, laku keras. Kayaknya susah kayaknya nyari vitamin. Susah cari vitamin ya, dan ini juga termasuk pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh orang tua, dok, vitamin apa yang perlu diberikan anak saya dalam kondisi pandemi ini. Ibu-ibu perlu diketahui bahwa vitamin ini adalah sifatnya suplementasi. Jadi, sebetulnya vitamin ini diberikan terhadap anak-anak yang memang sudah terbukti terdapat kekurangan atau defisiensi mikronutrien atau vitamin, mineral tertentu gitu. Baru kita berikan suplementasi. Untuk anak-anak yang makannya bagus, itu sebenarnya tidak perlu diberikan vitamin apapun gitu. Jadi jawabannya, ada nggak vitamin yang buat meningkatkan imun kita? Perlu nggak anak saya diberikan? Jawabannya ya nggak perlu, sayangnya nggak ada gitu, nggak ada vitamin apapun yang harus diberikan pada anak-anak tertentu. Lah terus gimana dong dok tahu anak saya kurang vitamin tertentu gitu? Memang ini agak sulit dan kita bisa mengetahuinya dengan pemeriksaan laboratorium. Dan kebetulan untuk pemeriksaan laboratorium ini kita memiliki banyak kendala. Selain harganya mahal, juga nggak setiap laboratorium itu bisa memeriksakan kadar vitamin tertentu. Misalnya nih, yang paling sering dibahas untuk vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan, yang berpengaruh terhadap sistem imun kan, diantaranya 1 vitamin A nih. Vitamin A, vitamin D, kemudian zinc, seperti itu. Nah, karena kesulitan tadi untuk pemeriksaan kadar vitamin di dalam darah, sehingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu mengeluarkan rekomendasi, ya udah deh boleh dikasih suplementasi berdasarkan kondisi di negaranya masing-masing. Gitu. Nah, mengingat Indonesia ini negara berkembang dan ternyata sudah dilakukan berbagai penelitian, misalkan yang tadi 1 vitamin A. Ternyata anak-anak di Indonesia itu banyak yang kekurangan vitamin A. Dan kekurangan vitamin A ini ternyata sangat berpengaruh terhadap
fungsi pertahanan tubuh seorang anak. Jadi anak-anak yang sakit dengan disertai dengan kekurangan vitamin A, itu angka kematiannya atau angka kesakitannya itu lebih banyak, lebih berat sakitnya gitu. Maka akhirnya direkomendasikan ada yang namanya bulan vitamin A. Bulan apa aja tuh? Pasti ibu-ibu yang kalau rajin ke posyandu tahu. Bulan Februari dan bulan Agustus. Gitu. Jadi vitamin A ini salah satu vitamin yang penting diberikan untuk anak-anak untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Jadi yang sekiranya bulan Februari kemarin belum dapat vitamin A untuk anak 6 bulan sampai 59 bulan, siapa tahu masih ada, karena vitamin A ini diberikannya di posyandu atau puskesmas, Bu. Jadi nggak dikasihin ke rumah sakit atau praktek dokter swasta, itu kita nggak punya. Jadi benar-benar harus dari posyandu dan puskesmas setempat. Jadi kalau yang belum, boleh aja kalau memang masih punya stok, ya silahkan diberikan gitu. Karena memang itu harusnya diberikan setiap 6 bulan sekali kalau kita ada. Pemberiannya sama kayak dosis obat cacing juga kali ya, Dok, ya? 6 bulan sekali gitu? Ya, ada bulan-bulan tertentu gitu. Jadi kalau vitamin A bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian ada vitamin apa lagi? Vitamin D. Nah, ini vitamin D nanti kaitannya dengan berjemur yang lagi hit sekarang ya. Iya, karena vitamin D ini banyak sekali ininya ya, Dok, ya. Apa sih ya, awalnya ini juga banget. Jadi ini vitamin D juga. Kenapa? Ya, banyak vitamin ininya. Ya, vitamin D ini juga berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunitas seorang anak. Nah, di luar negeri AAP atau Ikatan Dokter Anaknya di Amerika itu sendiri mengeluarkan rekomendasi untuk suplementasi vitamin D secara rutin, atau negara-negara Eropa lainnya merekomendasikan suplementasi vitamin D secara rutin. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita tahu Indonesia mah banyak sekali sinar mataharinya ya. Kita tahu sendiri kan sinar matahari itu berperan penting untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi untuk di negara-negara tropis seperti kita yang kaya akan sinar matahari, suplementasi tersebut tidak sampai saat ini tidak direkomendasikan secara rutin. Makanya kita lebih efektif untuk berjemur. Karena dengan berjemur akan mengubah provitamin D menjadi vitamin D, yang mana vitamin D ini sangat penting untuk stimulasi sistem imun kita, gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua ya. Jemurnya kapan, Dok? Ya, jam berapa? Ya. Nah, sinar matahari itu kita tahu dia sinarnya tuh macam-macam. Nah, untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D, itu yang diperlukan adalah sinar yang UVB gitu. UVB ini akan keluar di jam kurang lebih di atas jam 9, Bu. Jam 9 sampai jam 10, sampai jam 2 sampai jam 3 siangan gitu. Jadi di range-nya di situ. Gitu. Jadi kalau di bawah jam 9 itu UVB-nya belum keluar, lebih banyak UVA gitu. Jadi memang sebaiknya di jam-jam yang matahari itu sedang mengeluarkan UVB-nya. Karena itu yang akan mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Terus waktu berjemur, nah ini juga sering dilakukan, sering ditanyakan gitu ya. Kadang-kadang ada tuh terutama bayi-bayi ya yang datang pas lagi kontrol, kulitnya tuh jadi gosong atau bahkan ada yang luka bakar saking terlalu semangatnya menjemur ya, jemurnya jadi sampai sejam. itu kelamaan. Itu lama banget. Jadi berapa menit dong kalau gitu, berapa menit, dan pertanyaan yang sering juga harus buka baju atau dipakai baju atau gimana gitu. Nah, untuk berjemur cukup sekitar 20-30% bagian tubuh kita yang terpapar. Oh, berarti nggak semua nih, ya, Dok ya? Nggak semua, jadi nggak usah dibukain bajunya semua, terus cuman pakai popok aja ya, ntar masuk angin atau ntar malah jadi anaknya kedinginan kalau misalkan kebetulan anginnya lagi banyak gitu. Jadi cukup sekitar 20-30%, misalnya anaknya cukup pakai baju lengan pendek sama pakai celana pendek, itu udah cukup banget gitu. Okay. Berapa lamanya itu tergantung usia dan tergantung warna kulitnya. Kalau untuk anak di bawah 1 tahun
Waktu jemurnya itu cukup 10 menit aja, 5 Oh, sampai 10 menit 10 aja. menit aja. Jadi nggak Sudah perlu sampai 30 cukup banget. menit. Nggak usah setengah jam atau bahkan 1 30 jam menit. ya. Iya, iya, iya. Terus untuk kulitnya putih, semakin putih itu semakin sebentar aja jemurnya. Untuk kulit Oke. putih cukup 5 menit aja. 5 menit aja. Untuk kulit kuning langsat cukup 10 menit aja. Gitu. Jadi Untuk rata-rata kulit sawo matang ya. 15 menit. 15 menit kalau sawo matang. Karena di kita banyaknya sawo matang ya, mungkin sekitar Betul. 15 menit udah cukup. Tapi ingat kalau di bawah 1 tahun 5-10 menit udah cukup ya. Iya, jadi jangan sampai 30 menit, apalagi sampai sejam ya dok ya, sampai gosong kayaknya. Iya, sampai gosong. Bener, sampai gosong. Udah gitu bajunya semuanya dibuka. Gitu. Kemudian apalagi itu untuk berjemur. Itu jadi sebenarnya vitamin-vitamin yang sebenarnya dibutuhkan untuk sehari-hari ya dok, kayak tadi vitamin A yang sebenarnya kalau vitamin A itu bisa kita dapetin dari posyandu itu sendiri ya dok. Ini Ya, juga ada bulan tanya, vitamin A. kalau vitamin A ini dijual di apotek atau enggak? Karena tadi menurut dokter Lia kan juga itu hanya tidak diperjualkan bebas ya dok, jadi hanya dari posyandu untuk dari pemerintah. Jadi mungkin dari Bunda Mariam yang ingin mendapatkan vitamin A mungkin bisa terlebih dahulu mencari di lingkungannya, di posyandu lingkungannya ya dok ya? Ya, untuk ini sayangnya tidak diperjualbelikan secara bebas gitu. Dan Bu, pemberiannya untuk usia 6 bulan sampai 59 bulan ya. Jadi di bawah 6 bulan sebenarnya belum perlu. Tidak perlu. Oke, ini 7 bulan berarti sudah perlu ya dok ya? Ya, untuk kalau misalkan 7 bulannya di waktu apa nih, waktu ini bulan apa sih sekarang? Februari kemarin udah 6 bulan mungkin harusnya udah dapat. Tapi kalau sekarang baru masuk 7 bulan mungkin berarti nanti vitamin A-nya boleh dikasih di Agustus. Oke, di Agustus. Sama ini mungkin dok sekalian karena kita sedang membahas tentang vitamin, ada dari Bunda Bian. Kalau ibu menyusui, minum banyak minum minyak ikan, apa bisa menambah vitamin untuk bayinya? Nah, langsung terserap gitu dok untuk bayinya, atau tidak berpengaruh sama sekali ke bayi. Dengan kata lain hanya untuk konsumsi ibunya aja. Itu gimana dok? Kalau ibu menyusui kan memang ada yang bilang apa yang diminum ibu dirasain anak gitu. Apakah ini sama dengan minyak ikan juga yang diminum ibunya lalu bisa ke anaknya? Ya, untuk pemberian minyak ikan, untuk konsumsi minyak ikan sama ibu ya prinsipnya sama. Untuk ASI sendiri yang paling berpengaruh adalah isapan dari bayinya tersebut. Untuk minyak ikan kalau misalkan dikonsumsi di bayi terus ngaruh nggak ke ASI-nya? Itu belum cukup bukti dan memang tidak direkomendasikan juga gitu. Ibunya sih sebenarnya cukup untuk makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, itu sudah insya Allah sudah memenuhi kebutuhan untuk ibu dan bayinya sendiri. Seperti itu, nggak perlu suplementasi apa-apa asal makannya kita baik gitu. Nggak tiap hari makan apa ya misalnya cilok, terus apalagi sih? Aci ya dok ya pokoknya. Aci generasi aci dan bucin aja ya. Iya. Kalau makannya udah baik sih, saya rasa untuk pemberian minyak ikan itu tidak diperlukan. Itu akan lebih sangat baik apabila si ibunya makan ikannya langsung. Oh gitu. ya, betul. Jadi tadi karena dokter Lia juga tadi sudah sempat sampaikan kalau vitamin itu hanya tambahan lah ya selama kita mengkonsumsi yang gizi seimbang, insya Allah itu pun juga sudah bisa tercukupi. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Bunda Siti, usia anaknya 15 bulan, apa sih dok yang perlu dipersiapkan dan dihindari dan diperhatikan? Lengkap ya, dihindari, disiapkan, dan diperhatikan, Masya Allah. Ketika kita akan mengajak anak ke rumah sakit untuk keperluan vaksin. Karena kan sekarang udah ada tuh dok face shield untuk anak, apakah perlu juga dipakai untuk anak ketika misalnya berpergian atau hanya cukup masker aja? Ya, prinsipnya tadi sama, itu kita harus benar-benar memahami pencegahan level individu. Jadi jangan lupa memakai masker. Tapi perlu diingat nih, untuk pemakaian masker ini sendiri sebetulnya tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena pemakaian masker untuk anak-anak
di bawah 2 tahun itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kesulitan bernapas. Dan Oh. anak sebesar itu kan dia belum bisa untuk memperbaiki, misalkan nih maskernya terlalu tight jadi nggak kesulitan bernapas, dia belum bisa untuk meminta tolong, dia belum bisa untuk belum bisa untuk memperbaiki sendiri gitu. Jadi sebenarnya lebih besar risk-nya daripada benefit-nya. Terus gimana dong dok, nanti dibawa ke tempat dibawa ke rumah sakit gitu. Takut anak saya ketular. Jangan lupa perhatikan prinsip-prinsip social distancing, jaga jarak. Jaga jarak. Jarak dijaga 1 sampai 2 meter. Ya, perhatikan juga cara menggendong. Menggendong bayi, usahakan wajahnya pada saat menggendong itu menghadap ke kita, menghadap ke si penggendong, menghadap ke si pengasuh. Seperti itu. Kalau misalkan dia pakai kereta dorong, usahakan si kereta dorongnya ada penutupnya, kan suka ada ya. Kelambu gitu ya, Itu Dok, seperti kelambu yang dari plastik gitu ya. Terus juga menghadapnya kalau bisa ke pendorong si keretanya. Seperti itu. Yang penting jaga jarak. Yang orang dewasa sekitarnya tentunya wajib memakai masker. Dan jangan lupa nih, cuci tangan. Ya, ini juga cukup menggelitik ini. Saya sering sekali melihat orang tua atau orang-orang yang selalu menggunakan bukan hand sanitizer, jadi menggunakan hand glove, sarung tangan. Ya. Sarung tangan medis atau sarung tangan plastik. Nah, itu sebenarnya agak justru lebih rentan untuk lebih rentan untuk menularkan penyakit kalau menurut saya. Kenapa? Karena dengan memakai sarung tangan, kita kan nggak cuci tangan. Terus saya lihat pakai sarung tangan, gendong anaknya sambil pakai sarung tangan. Padahal mungkin abis mecat tombol lift, abis bersihin popoknya lah, atau abis megang-megang apa. Terus nanti anaknya dibersihin, misalkan mulutnya pakai sarung tangan, pakai ini. Aduh, kayaknya mending dilepas aja deh sarung tangannya, dan mendingan lebih baik kita lebih sering cuci tangan gitu. Karena kalau pakai sarung tangan tuh kita akan lupa untuk cuci tangan. Jadi dibuang aja sarung tangannya, no point gitu untuk pakai sarung tangan. Yang penting kita justru lebih sering untuk mencuci tangan. Terus juga usahakan juga memilih klinik yang memang memisahkan antara anak-anak yang sakit dengan anak-anak yang sehat, anak-anak yang untuk imunisasi. Seperti misalnya untuk di Jasmine ini, untuk di bagian atas, untuk di lantai 2, itu biasanya saya pisahkan untuk khusus yang imunisasi. Yang untuk anak sakit, untuk anak yang dengan infeksi, tidak diperkenankan naik, biasanya saya periksa di bawah, seperti itu. Atau jadwalnya yang dipisahkan, selesai dulu semua imunisasi, baru saya misalkan ke bawah untuk periksa anak-anak yang sakit. Seperti itu, memang pilihlah memang klinik atau fasilitas kesehatan yang memfasilitasi kondisi seperti itu, gitu. Itu apa yang harus disiapkan, dihindari, dan harus dilakukan, diperhatikan. Apa aja tadi? Disiapkan, dihindari, diperhatikan. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita paham untuk SOP pergi keluar dan kembali ke rumah, lalu kita jadi juga memperhatikan yang sudah dokter sampaikan tuh tentang penjagaan individual ya, physical distancing, terus dan yang cuci tangan, cuci tangan. Udah pakai masker juga jangan lupa, itu maskernya jangan dipegang-pegang depannya. Kalau udah habis megang masker, dicuci tangannya ya. Itu di situ kuman semua. Kalau mau pegang bagian ininya, bagian kupingnya. Yang bagian depannya itu kalau kita habis megang masker, pokoknya harus cuci tangan. Cuci tangan. Geli abis itu pegang-pegang, udah gitu pegang anaknya, aduh. Geli sendiri ya. Iya, gitu. Jadi sering-seringlah cuci tangan gitu. Oke dokter, itu untuk SOP kalau misalnya kita harus keluar, dan itu mungkin juga berlaku untuk orang tuanya yang bekerja ya dok ya, jadi untuk orang tua yang masih bekerja dan harus meninggalkan putra-putrinya di rumah, itu pun juga yang berlaku ketika mereka pergi, ayah bundanya pergi, dan ketika ayah bundanya pulang lagi ke rumah pun juga berlaku SOP itu ya dok ya? Iya, jaga jarak, cuci tangan, nanti pas begitu nyampe rumah sebelum ketemu anaknya, usahakan semua baju diganti, mandi dulu, bersih-bersih, baru ketemu anak-anak. Gitu. Dokter, saya ada pertanyaan yang kemarin ini coba saya kompilasi nih dok, karena kan sekarang memang di tengah pandemi COVID ini
kita tuh ibaratnya perang tanpa melihat musuh gitu ya dok ya, kita nggak tahu Benar. musuhnya gimana dan bisa kena siapa aja, nggak ngelihat umur, gender. Ini tuh kalau misalnya, aduh amit-amit gitu ya, sampai terkena sama anak nih dok, misalnya sampai terkena dengan anak, apakah resikonya itu juga sama seperti dengan resiko yang terkena orang dewasa gitu dok, sampai misalnya amit-amit menjalik sampai kematian. Apakah dengan anak pun juga sama kondisinya seperti itu dokter? Ya, pertama mungkin harus diketahui dulu, alhamdulillahnya nih, ternyata kasus atau angka kejadian di anak-anak itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Penelitian yang di Cina itu tahun 2020 ini, ternyata untuk anak-anak ini angka kejadiannya sekitar 1% aja, 0,9 sampai 1% aja gitu dari seluruh kasus gitu. Nah kemudian ada penelitian lagi dari 1% itu yang mengalami sakitnya yang berat banget, itu ada sekitar 5 sampai 6% dari yang 1% itu. Oh, oke. Dan 5 sampai 6% itu kalau di Cina itu dia hanya melaporkan anak-anak yang meninggal itu hanya 2 orang. Kemudian saya nggak tahu kalau di Indonesia sih sampai saat ini belum ada laporan anak-anak yang meninggal karena COVID. Gitu, jangan sampai ada ya, amit-amit. Terus di mana lagi di Amerika juga nggak sampai 10 kasus. Kemudian untuk yang 5 sampai 6% tadi yang sakit berat itu pun 20%-nya dia memang ada underlying disease atau ada penyakit yang menyertainya seperti itu. Untuk underlying disease-nya dok ya mungkin jadi memperberat itu kira-kira penyakit apa aja? Paling sering itu dibilangnya memang ada dia penyakit pernapasan, misalnya asma gitu. Kemudian ada kelainan jantung. Itu aja sih yang disebutkan. Jadi kalau untuk anak-anak agak sedikit tenang gitu ya. Mungkin agak sedikit tenang. Ya, agak sedikit tenang. Tapi tetap harus waspada ya, jangan sampai benar. Jadi tetap alhamdulillahnya mungkin good news-nya memang nggak terlalu banyak yang kena untuk anak-anak dan kalaupun kena pun juga recovery-nya mungkin lebih cepat ya karena imunitasnya juga lebih cepat baik ya untuk anak-anak. Bahkan mungkin tidak bergejala. Oh, OTG gitu juga ya dong. Ya. Carrier mungkin nggak ada gejala sama sekali mungkin di anak gitu. Tapi kalau misalnya karena kan kalau misalnya yang kita ketahui kemarin-kemarin ini kan gejala COVID ini kan ada demam, batuk, pilek nih dok. Nah kalau misalnya itu kita bisa membedakan nih sama anak-anak kita batuk, pilek. Nah itu kira-kira ada nggak sih dok perbedaannya? Wah ini tuh batuk biasa, kebanyakan makan yang dingin-dingin, misalnya minum yang dingin-dingin, atau ini memang harus diwaspadai atau ada perbedaannya mungkin dokter? Nah sayangnya nggak bisa bedain kan. Benar. Ini penyakit ini baru dan gejalanya itu sangat bervariasi. Hasil labnya sangat bervariasi. Jadi sampai disebut ini penyakit 1000 muka katanya karena saking gejalanya itu macam-macam banget dan bahkan hampir tidak dapat dibedakan sama sekali dengan penyakit ISPA yang lain gitu. Mungkin yang kena yang ternyata dari tesnya positif sakitnya cuma batuk-batuk biasa, cuma demam-demam biasa, tapi ketika diperiksakan laboratorium ternyata hasilnya positif seperti itu. Jadi sangat sulit sekali untuk mengetahui untuk membedakan apakah ini infeksi karena COVID atau infeksi karena virus lain atau kuman yang lain gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ya udahlah anggap aja semua sakit itu gitu untuk mengingatkan diri sendiri dan untuk demi keamanan jaga aja. Ya udah anggap aja kalau memang kita sakit ya anggap aja itu beneran sakit misalkan karena infeksi COVID dan saya nggak mau saya menularkan ke orang lain. Jadi perlu mengisolasi diri di rumah gitu. Seperti itu, anggap aja seperti itu. Kecuali kalau memang sakitnya berat, butuh bantuan, ya silahkan langsung ke tempat fasilitas kesehatan. Nah itu dia dok. Jadi kan memang saat ini kan memang untuk ke rumah sakit kan memang ada kondisi-kondisi yang dibatasin ya. Ada mungkin nanti dokter bisa jelaskan kondisi seperti apa sih yang kita akhirnya harus segera gitu ya membawa anak kita. Oh ini nggak bisa diem di rumah, harus dibawa langsung ke rumah sakit. Dan kira-kira nih dok. Apa aja sih yang P3K-nya nih dok, yang harus kita siapin di rumah nih mungkin ada obat-obatan atau misalnya yang sebelum kita rujuk ke rumah sakit bisa preventif dulu di rumah misalnya, apa aja sih yang perlu kita siapin dokter?
Oke, untuk kondisi-kondisi kapan kita harus ke tempat, ke fasilitas kesehatan, itu yang pertama adalah kalau anaknya mengalami gangguan napas atau sesak napas, atau kelihatan biru nih di sekitar mulut atau kuku-kukunya, itu boleh langsung. Kemudian yang kedua adalah anak tersebut mengalami muntah-muntah hebat atau diare berat, gitu. Terus-terusan, war-waran banget gitu. Keluar terus. Nah, itu juga kan bahaya, bisa takutnya dehidrasi. Itu segera dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah anaknya mengeluh nyeri perut hebat. Itu juga tidak bisa ditunda lagi, harus langsung dibawa. Kemudian juga kejang. Kejang mah jelas lah ya, pasti sebelum ini juga udah panik, pasti langsung cari bantuan ya. Terus panas badan yang seperti apa? Kalau panas badannya baru 1-2 hari, itu cukup diobservasi di rumah. Nah ini sering nih, karena emak-emak zaman sekarang panikan ya. Baru 1 hari panas, udah dibawa ke dokter, karena saking khawatirnya gitu. Sebenarnya ini tidak perlu khawatir, kalau panas badan ini bisa diobservasi di rumah gitu. Dan ibu tidak perlu khawatir, karena panas badan ini sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap serangan kuman. Jadi si tubuh akan membuat suasana yang tidak disenangi oleh si kuman yang lagi ada dalam tubuh kita. Jadi dia demam gitu. Nah, demam ini bisa terus-menerus tergantung perjalanan penyakitnya. Jadi demamnya nggak turun-turun, dokter naik turun padahal udah dikasih penurun panas gitu. Ya bisa banget, karena masih berlangsung terus sakitnya. Jadi tidak perlu khawatir. Selama tidak ada tanda bahaya, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Atau sebelum 3 hari tidak perlu dibawa ke rumah sakit, cukup observasi di rumah. Tanda bahayanya apa aja? Misalkan demamnya di atas 40 derajat, terus disertai dengan kejang misalnya. Terus buang air kecilnya kok jadi sedikit ya, itu juga awas, hati-hati, bahaya. Kemudian panasnya udah berlangsung lebih dari 3 hari, itu juga harus langsung diperiksakan. Atau bayi yang mengalami demam, berapapun harinya, hari pertama harus sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk bayi ya, Dok? Ya, bayi di bawah 3 bulan itu langsung aja dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau sisanya cuman panas naik turun, panasnya manteng, bisa diobservasi di rumah. Dengan cara mungkin membuat anaknya nyaman dan boleh diberikan obat penurun panas seperti paracetamol. Paracetamol itu boleh diberikan sendiri kok. Dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Boleh diulang 4-6 jam. Kalau masih manteng terus, 4 jam lagi boleh dikasih. Dengan maksimal sehari itu dikasih 5 kali. 5 kali pemberian obat. Jadi boleh-boleh terus-terusan gitu. Jadi nggak mesti udah dikasih obat paracetamol, turun, terus sakitnya sembuh. Nggak. Jadi ada perjalanan penyakitnya. Jadi butuh waktu sekitar mungkin 3-5 hari panasnya baru reda. Oh, oke. Ya, Jadi, terus nggak usah panik dulu ya, Dok ya. Jadi observasi panik dulu di rumah. Ya, paling juga nanti dibawa ke dokter ya, dokternya cuma kasih obat panas. Sama juga ya, Dok. Diperiksa lab juga belum bisa diperiksa apa-apa gitu ya. Karena memang belum tepat waktunya, timingnya nggak pas buat periksa lab cepet-cepet juga timingnya, jadi takutnya false negatif atau jadi rancu hasilnya dan harus diulang biasanya. Kemudian yang harus dibawa lagi ke rumah sakit tadi apa ya, demam, itu keracunan makanan itu juga harus cepat-cepat, atau menelan benda asing. Biasanya anak-anak sekarang mainannya suka aneh-aneh, suka apalah masukin ke hidung lah. Ada yang kemakan kemarin terakhir pasien saya makan apa tuh water bead. Aduh, water bead. Water bead, iya Dok. Itu hati-hati ya, soalnya bentuknya ternyata lucu-lucu gitu ya. Kayak apa ya? Kayak permen jelly sih gitu emang ya, warna-warni ya. Terus ditelan lah, aduh. Gitu. Nah, Itu juga harus langsung dibawa. Kondisi Misalkan habis minum apa. Ada juga yang ini minum hand sanitizer, awas itu ya. Saking banyaknya hand sanitizer. Hati-hati, nyimpennya harus benar. Ya, dijauhkan benar-benar. Dokter, kita kembali ke pertanyaan yang sudah diajukan oleh bunda-bunda di rumah. Ini Bunda Ayu, sayang sekali Bunda Ayu tidak menyertakan usia anaknya, jadi saat ini sedang tumbuh gigi, Dok. Karena tumbuh gigi ini kan memang biasanya makannya agak kurang ya, Dok ya, karena juga agak nyeri mungkin. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tetap gizinya terpenuhi? Tumbuh gigi ya?
Nah, untuk tumbuh gigi itu wajar sekali anaknya jadi nggak mau makan, jadi malas makan. Karena dia merasa tidak nyaman, merasa sakit. Gusinya kan pasti bengkak gitu. Kadang-kadang ada beberapa anak yang disertai juga badannya agak anget-anget kalau lagi tumbuh gigi. Nah, itu memang kalau memang kelihatan anaknya sangat tidak nyaman, boleh diberikan obat untuk meredakan nyeri. Misalkan tadi paracetamol dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Tapi untuk karena tumbuh gigi sih harusnya tidak berlangsung lama untuk nggak mau makannya. Jadi artinya tidak perlu khawatir juga kalau kita udah langsung tahu nih penyebab anak GTM-nya atau nggak mau makannya ini gara-gara tumbuh gigi. Itu sifatnya pasti nanti akan balik lagi seperti semula ketika anaknya sudah merasa nyaman. Nah, pada saat dia sudah merasa nyaman, langsung dikejar lagi makannya dengan baik seperti itu. Oke. Ini ada satu lagi dari Bunda Karisya. Jadi anaknya usia anaknya itu dikasih minyak zaitun langsung, Dok. Mungkin memang ada minyak zaitun yang khusus untuk anak ya, Dok. Kalau dicampur ke makanan dia nggak mau. Sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Kalau boleh, minyak zaitun itu takarannya berapa? Minyak zaitunnya dimakan langsung. Dikasih ya, dimakan langsung. Ya. Direkomendasikan nggak sih, Dok, sebenarnya untuk pemberian minyak zaitun itu? Ya, idealnya sih itu dibersatukan dengan makanan gitu. Itu harus benar-benar dilihat apakah minyak tersebut harus dimasak dulu, seperti itu, apa benar-benar bersih, apa boleh ditelan secara langsung. Saya nggak lihat jenis minyak zaitunnya apa, tapi memang pemberian minyak-minyakan itu sebetulnya direkomendasikan sebagai makanan pendamping ASI. Minyak-minyakan itu sebagai sumber lemaknya memang harus diberikan gitu. Selain minyak, kalau memang dia nggak doyan untuk diberikan minyak zaitun, bisa minyak-minyak yang lain, kan nggak mesti minyak zaitun. Misalkan minyak sayur pun boleh. Misalkan minyak zaitunnya cuma dipakai buat menggoreng si bumbu-bumbu, kemudian di blend ke makanan, itu pun boleh. Nggak mesti langsung dicampurin ke makanan gitu. Buat ngegoreng dulu boleh. Menggoreng dagingnya atau menggoreng ikannya kemudian dicampurkan ke makanan, itu boleh juga. Kemudian juga selain sumber lemaknya, selain minyak zaitun juga kan sebenarnya nggak cuma minyak zaitun aja, bisa butter, bisa margarin, bisa minyak canola, bisa santan gitu, seperti itu. Iya, gitu. Kalau untuk langsung ditelan, itu tergantung dari ininya ya, harus dibaca komposisi dan cara pemakaian dari si minyak itu sendiri gitu. Oke. Seperti itu sih. Ini kita beralih ke vaksin, Dok, tentang vaksin. Karena kan sekarang di tengah pandemi COVID ini memang kan ada beberapa karena tadi ya, Dok, dibatasi untuk kunjungan ke rumah sakit, tapi kan vaksin harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal gitu. Nah, ini kira-kira untuk bagi apa ya, Dok, yang perlu dilakukan adalah imunisasi pada saat pandemi COVID ini. Mungkin ada yang terlewat ya saat ini, mungkin bunda-bunda di rumah ada yang sampai terlewat untuk dari jadwal vaksin. Karena takut ya? Iya, betul, dokter, atau karena takut, atau mungkin karena tadi ada yang bilang vaksinnya sempat kosong juga di daerahnya. Itu kira-kira seperti apa, Dok? Adakah batas maksimal waktu yang bisa ditunggu gitu, misalnya sampai 1 bulan, sampai berapa bulan yang setelah itu baru bisa divaksin ulang, itu bagaimana, dokter, untuk di pandemi ini? Ya, untuk walaupun dalam situasi pandemi ini, jadwal imunisasi atau vaksin itu sebetulnya direkomendasikan untuk tetap berlangsung gitu, tanpa penundaan, seperti itu. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi yang seperti tadi, social distancing-nya tetap dikerjakan, kemudian sering mencuci tangan, dibuat dulu appointment dengan klinik yang bersangkutan, pilihlah klinik yang memang memisahkan jadwal sakit dengan yang imunisasi, itu tetap harus dilakukan sesuai jadwal, terutama untuk anak-anak yang masih menjalani vaksin dasar atau di bawah 18 bulan. Itu diusahakan memang sesuai jadwal. Karena apa? Karena kalau misalkan semua orang ketakutan nih, jadi anaknya menunda, anak-anak kita ditunda nih vaksinnya sampai pandemi ini berakhir. Kita nggak tahu pandeminya berakhir kapan gitu. Mungkin 6 bulan lagi gitu, mungkin baru nanti akhir tahun. Terus kalau ditunda, cakupan anak-anak kita imunisasinya cakupannya rendah,
tentunya yang paling dikhawatirkan, yang paling tidak kita kehendaki adalah muncul wabah baru. Itu yang paling nggak mau, itu yang paling dikhawatirkan gitu. Makanya akhirnya Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap merekomendasikan untuk vaksin-vaksin dasar, terutama anak-anak di bawah 18 bulan, vaksin dianjurkan untuk tetap sesuai jadwal. Nah sekarang gimana dong kalau misalkan, aduh khawatir banget pokoknya nggak bisa, nggak mau pokoknya. Dia mau keluar gitu ya? Boleh ditunda 2 minggu aja sampai maksimal 1 bulan gitu. Kalau bisa jangan lebih dari itu. Walaupun ada beberapa vaksin yang memang nggak ada batas usianya, misalkan DPT, ya udah daripada nggak sama sekali, yang ketiga belum, harusnya yang ketiga itu di usia 4-6 bulan, terus sampai 1 tahun dia belum, tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya ketika dia diberikannya sesuai jadwal dengan dia telat. Tetap ada bedanya. Respon imun yang ditimbulkan tentunya tidak seoptimal dengan yang sesuai dengan jadwal. Jadi sangat dianjurkan, sangat disarankan untuk vaksin dasar ini sesuai dengan jadwal. Seperti itu, Bu. Jadi memang sih dengan adanya pandemi ini tuh jadi kita sadar sendiri ya dok ya. Saya sih sadarnya ternyata vaksin itu butuh, diperlukan sekali karena wabah kayak gini tuh kita nggak tahu, walaupun COVID ini juga belum ketemu vaksinnya ya dok ya, mudah-mudahan secepat sih ada vaksinnya. Tapi kita tuh jadi sadar dengan adanya COVID ini tuh ternyata vaksin itu juga penting ternyata di saat wabah kayak gini tuh ya dok. Nah ini tuh kemarin ada yang tanya nih dok tentang vaksin BCG. Jadi dokter apakah benar? Saya pernah mendengar tentang vaksin BCG. Ya, vaksin BCG yang katanya bisa mengurangi resiko untuk terkena COVID-19. Karena kalau di Indonesia kan vaksin BCG ini diwajibkan. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu kan vaksin BCG itu tidak diwajibkan katanya. Ya, apakah betul dengan vaksin BCG ini bisa mengurangi resiko terkena COVID-19? Ya, betul. Itu memang ada penelitiannya mengenai vaksin BCG, ternyata dia bisa mengurangi risiko untuk terkena infeksi COVID gitu. Tapi sampai saat ini penelitian tersebut masih berlangsung dan masih belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa vaksin BCG tersebut benar-benar bisa mencegah infeksi COVID. Kalaupun bisa pun ya kita alhamdulillah karena di Indonesia sendiri itu masuk jadwal imunisasi wajib yang diberikan pada saat usia 1 tahun. Mungkin dengan diberikan BCG itu akan menstimulasi sistem imun sih, memang seperti itu. Cuman penelitiannya masih berlangsung dan masih belum cukup bukti gitu. Lagi masih berlangsung terutama di negara-negara yang memang vaksin BCG-nya nggak masuk ke jadwal. Seperti misalnya Australia, Amerika, Selandia Baru itu karena angka TBC-nya juga rendah, mereka nggak masukkan vaksin BCG itu sebagai imunisasi dasar. Oke, jadi sebenarnya mungkin karena baru juga ya dok ya pandemi ini, jadi mungkin penelitian semuanya masih baru, penelitiannya juga masih banyak yang harus dilakukan. Masih harus disempurnakan berarti ya dok ya. Oke dok, untuk kita kembali lagi untuk ke pertanyaan dari bunda-bunda di rumah. Ini satu lagi tentang vaksin dok. Jadi tentang vaksin ini karena tadi kan dokter sudah sampaikan kalau misalnya terlewat itu 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya ini ternyata sekarang sudah usianya 4 tahun. 4 tahun, jadi assalamualaikum dok, izin bertanya kalau imunisasi anak belum lengkap. Imunisasinya itu adalah campak dan imunisasi tambahan. Setelahnya yang belum. Sedangkan anaknya sekarang udah usia 4 tahun. Nah, apakah perlu dilengkapi? Itu gimana? Perlu dong. Perlu dikejar tetap ya dok ya? Ya, tetap ada catch up. Daripada tidak sama sekali, lebih baik diberikan walaupun terlambat. Jadi tetap perlu diberikan. Gitu. Jadi usia berapapun anak, ketika misalnya sekarang ada berapa imunisasi yang terlewat, sebaiknya sih di follow up ke dokter spesialis ya dok ya? Ya, betul. Harus tetap dilengkapi. Nggak ada batasan usianya, kecuali mungkin vaksin-vaksin tertentu seperti rotavirus. Misalnya rotavirus tuh ada batasan waktunya. Sisanya sih kalau misalkan memang belum pernah sama sekali atau jadwalnya belum lengkap, bisa segera dilengkapi. Seperti itu. Bisa dilengkapi. Oke, ini tentang gizi dokter. Assalamualaikum dokter, anak saya usianya 3 bulan 15 hari. Wah, sampai hafal 15 harinya. Hebat banget.
bagaimana cara menghilangkan pipi atau ada ruam karena ASI. Terus anak saya sering menyusu tapi anaknya belum kelihatan begitu gemuk. Waktu lahir berat badannya itu di 2,3. Normal berat badannya harus berapa, Dok? Karena sekarang usianya di 3 bulan. Apakah perlu tambahan susu formula? Oke, nah ini tentunya harus dievaluasi secara menyeluruh untuk berat badan jadi masing-masing anak itu individual sekali gitu. Jadi anak itu nggak mesti gemuk kelihatannya, tapi yang penting selain berat badan terhadap usianya juga kita harus menilai kenaikan berat badannya setiap bulan. Misalkan kayak tadi anaknya berat lahirnya 2,3, ya kita nggak bisa samakan dong berat umur 1 bulan dengan yang lahirnya 3 kilo gitu. Nggak bisa disamain gitu. Yang jelas yang berat lahirnya lebih gede 3 kilo di umur 1 bulan atau sekarang di usia 3 bulan, beratnya akan jauh lebih berat gitu. Tapi ada beberapa patokan yang gampang sebenarnya bisa dilihat di KMS-nya masing-masing. Gitu. Bisa dilihat di KMS-nya masing-masing. Untuk dari 0 bulan sampai ke 1 bulan, itu ada kenaikan berat badan minimal. Berapa kenaikan berat badan minimalnya dari 0 ke 1 bulan? Itu sekitar 800 gram. Jadi kalau misalkan beratnya 2,3, silahkan ditambahkan 800 gram, untuk 1 bulan itu minimalnya sekian. Tapi juga perlu diingat, untuk anak-anak yang prematur, kita mengharapkan ada catch up. Kita harus mengejar kekurangan berat badan tersebut, tapi nggak cepet-cepet sih sampai batas usia 2 tahun. Kita harus kejar supaya nanti pertumbuhannya bisa optimal dan sama dengan seperti bayi-bayi yang lahir berat badannya nggak BBLR, nggak berat bayi lahir rendah gitu. Ada namanya catch up gitu. Jadi sangat individual. Untuk 3 bulan ya nanti juga harus diukur, kan nggak cuma berat badannya, panjang badannya naik segimana, lingkar kepalanya segimana. Itu juga bisa mencerminkan kecukupan minumnya dia. Perlu atau tidaknya susu formula, itu betul-betul harus dievaluasi secara menyeluruh gitu. Jadi baiknya sih memang dikonsultasikan secara langsung. Gitu. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya ya? Berat badan formula, udah ya? Iya dok, itu hanya apakah perlu susu formula atau tidak? Tergantung. Berat badannya tadi berapa 3 bulan ya? Jadi bertanya kalau untuk 3 bulan tuh seharusnya berapa dokter? Oh ya, tergantung berat badan lahirnya. Jadi berat badan lahir 2,3, jadi kalau untuk 3 bulan sebaiknya? Sekitar ini 3,24 kiloan ya. 4 kiloan ya dokter. Tapi mungkin sebaiknya daripada ini mungkin lebih baik itu ancer-ancer aja, nggak bukan nilai yang pasti, harus diukur juga panjang dan lingkar kepalanya tentunya. Ya, oke. Ada lagi dokter ini yang bertanya, Assalamualaikum dokter, anak saya umurnya 57 hari. Pernafasannya dari lahir sampai saat ini berbunyi gitu ya, dia agak grok-grok. Itu apakah normal? Apalagi setiap pagi kalau masih tidur jadi terganggu dan gelisah, mungkin karena produksi lendirnya yang lagi banyak. Gimana dokter? Ya, ini juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan nih. Bayi napasnya grok-grok, malah kan dibilangnya sesak, atau dikaitkan waktu lahir sepertinya penghisapan lendirnya nggak bersih dokter, jadi anak saya grok-grok. Itu sebenarnya sama sekali tidak berhubungan. Jadi perlu diingat bahwa saluran napas kita dalam keadaan normal itu berisi lendir. Jadi lendir atau slem itu harus tetap ada di dalam saluran napas yang normal. Karena lendir tersebut itu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan saluran napas yang pertama. Dia berfungsi untuk menangkap benda asing apapun itu, mau kuman, mau debu, apapun itu benda asing yang masuk ke dalam saluran napas kita, maka yang pertama kali menangkap adalah si lendir. Kemudian nanti lendir tersebut akan disapu-sapu, akan dibersihkan, akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang ada di sekeliling saluran napas kita. Nah, pada saat penyapuan atau namanya istilah medisnya mucociliary clearance, pada saat pembersihan saluran napas, itu kadang-kadang karena petugas kebersihan di saluran napasnya belum pintar sapu-sapu lah istilahnya gitu ya supaya gampang. Jadi dia kadang-kadang suka bunyi gerak-grok seperti itu gitu. Nah, kapan itu menjadi bahaya? Kalau misalkan anak tersebut menjadi susah
netek. Kalau Oh. neteknya terganggu. Kalau neteknya terganggu, maka itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi selama anaknya, neneknya anteng, kenaikan berat badannya bagus gitu, terus nggak ada tanda-tanda sesak, nah itu masih wajar banget. Masih normal berarti untuk bunyi ya, grok-grok, dan sama sekali bukan gara-gara pengisapan lendir ketika lahirnya nggak bersih gitu. Oke, dokter. Sebelum mengakhiri, kita ada satu lagi, dokter, pertanyaannya. Assalamualaikum, dokter. Anak saya baru Waalaikumsalam. usia 6 bulan 3 hari. Usianya 6 bulan 3 hari. Kebetulan baru mulai MPASI nih. Wah, udah mulai menu-menu nih. Diberikan pagi dan sore. Tapi kadang siang hari atau malam hari seperti lapar lagi. Tentu di luar jam ASI, apakah sudah cukup 2 kali makan saja atau boleh diberikan lagi? Serta pengaruhnya terhadap tumbuh kembang kesehatan itu bagaimana, dokter? Berapa bulan tadi ya? 6 bulan 3 hari. Kalau ngebahas MPASI kayaknya bakal panjang banget. Mungkin saya jawab singkat aja. Kayaknya nanti kita harus bikin kelas khusus MPASI ya nanti. Siap, ya. Setuju, dok. Jadi untuk 6 bulan perlu diingat bahwa kebutuhan nutrisinya dari MPASI itu kurang lebih sekitar 30% dari total kebutuhannya. Jadi 70%-nya itu masih dari ASI. Jadi makanan pendamping ASI-nya itu hanya sekitar 30%-nya. Berapa kalinya itu sangat tergantung dari respon si anak tersebut menerima makanan pendamping ASI. Misalkan nih, itu kan dari jumlahnya kita harus pertama diberikan bertahap ya. Pertama sedikit dulu, misalkan 1 sampai 2 sendok makan, kemudian dinaikkan bertahap setengah mangkok anak atau sekitar 150 ml seperti itu. Dan diberikan 2 sampai 3 kali, itu pun boleh dengan komposisi 2 kali makanan utama dan 1 kali selingan gitu. Kalau memang ternyata masih lapar, boleh dinaikkan jumlahnya ketika dalam sekali makan. Tentunya juga harus mengingat beberapa aturan makan atau feeding rules yang harus diterapkan pada saat mulai sekarang gitu. Jangan sampai nanti karena kita tidak menerapkan aturan makan dan jadwal yang tepat, biasanya ada kesulitan makan di kemudian hari. Jadi mumpung sekarang masih memulai makanannya, selalu dibuat jadwal, selalu diterapkan feeding rules-nya. Mungkin saya nggak bisa satu-satu ya, panjang banget soalnya nanti kalau mau jelasin MPASI ya gitu. Jadi ibu kalau memang ternyata anaknya masih kelihatan lapar, setiap kali makan boleh banget dikasih tambahan, boleh dikasih maksudnya jumlahnya ditambah gitu. Bukan nambah jadwal ya, tapi jumlahnya ditambah. Artinya nggak setiap jam dikasih makan gitu, nggak setiap jam dikasih makan, tapi pada saat dia waktunya makan makanan utama, jumlahnya boleh ditambah. Gitu. Porsinya ditambah ya, dok ya? Porsinya ditambah, benar. Jadi nggak usah ditambah waktu, mungkin tambah porsinya aja ya, dok ya? Ya, maksud saya nggak usah dipersering jadwalnya jadi sejam sekali ada jadwal makan gitu, nggak kayak gitu juga sih. Oke, dokter, masih ada lagi bertanya ini karena Assalamualaikum, izin bertanya untuk bundanya ini sepertinya sedang batuk pilek, dokter. Lalu anaknya ini usianya 2 bulan setengah, ASI eksklusif. Nah, jadi mungkin apakah sebaiknya minum ASI aja sampai ibunya sembuh atau tetap diberikan ASI langsung, dokter? Tetap diberikan ASI langsung. Ibunya ada demam nggak tadi? Tapi tentunya setiap kali menyusui ibunya hati-hati. Pakai masker. Setiap kali mau menyentuh bayinya jangan lupa cuci tangan. Kalau nggak sengaja itu masker kepegang-pegang, tolong sebelum nyentuh bayinya cuci tangan dulu. Diperhatikan yang seperti itu. Tetap diperbolehkan untuk direct breastfeeding, tapi jangan lupa pencegahan mandirinya dilakukan. Cuci tangan. Cuci tangannya jangan lupa. Lebih sering cuci tangan aja. Kalau untuk obat yang diminum nggak apa-apa kan ya, dok ya, selama itu aman untuk menyusui, nggak ada pengaruh dengan ASI? Untuk obat sih baiknya konsultasi langsung ya. Memang ada beberapa obat yang berpengaruh terhadap ASI, tapi sebagian besar obat kalau cuma batuk pilek biasa sih yang diekskresikan melalui ASI itu sangat dalam jumlah yang sangat sedikit, jadi relatif aman gitu. Tergantung obatnya juga sih. Oke,
Alhamdulillah dokter, itu sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir. Oh, Dan jam 11 ya? kita juga sudah jam 11 ini, alhamdulillah pertanyaannya Nggak juga berasa. cukup banyak. Tadi mudah-mudahan yang belum terjawab, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan materi yang lain ya dok ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jadi untuk materi hari ini tentang menjaga kesehatan anak di tengah pandemi COVID ini, seperti tadi Dr. Lia sudah bahas, tentang individualnya diperhatikan untuk keselamatannya, jadi tentang physical distancing, mencuci tangan sesering mungkin, SOP keluar dan pulang ke rumahnya juga dijalankan dengan baik, mudah-mudahan ayah bunda dan keluarganya pun juga sehat. Oke dokter, ada yang mau disampaikan untuk ayah bunda di rumah? Ya pokoknya untuk tetap tenang, nggak perlu panik, nggak usah terlalu parno, tapi juga jangan terlalu meremehkan dengan adanya pandemi COVID ini. Tetap menjalankan hidup sehat yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya simpel-simpel aja kan, makanannya dijaga, istirahat cukup, aktivitas fisik, menjaga, jangan lupa melakukan pencegahan secara mandiri. Kemudian diperhatikan lagi, lebih sering lagi untuk cuci tangan. Kemudian juga jangan lupa orang tuanya juga ikut jaga kesehatan karena yang menjaga anak-anak kan tetap orang tuanya. Untuk orang tua yang tidak bisa bekerja dari rumah, yang tetap harus bekerja, jangan lupa selama bekerja juga memperhatikan social distancing-nya dilakukan, cuci tangannya, jaga jaraknya seperti itu. Sebelum ke rumah mandi dulu. Udah sih mungkin itu aja ya, cuman mengingatkan seperti itu. Kayaknya semua orang tua juga kayaknya udah tahu ya, ini cuman saling mengingatkan aja mungkin ya. Oke. Dan tadi untuk tentang vaksin, nah jadi Ya. sekaligus juga saya sounding juga untuk ayah bunda di rumah. Untuk vaksin di klinik Jasmine memang kita pisahkan, alhamdulillah kita pisahkan untuk baby well untuk vaksin dan untuk bayi yang sakit kita pisahkan. Jadi untuk khusus yang vaksin itu langsung ke lantai 2, tapi kalau untuk yang bayi sakit itu kita pisahkan di lantai pertama. Jadi untuk ayah bunda yang mau mendaftar ketika misalnya mau vaksin klinik Jasmine, jadi tolong disampaikan pada saat pendaftaran apakah mau vaksin atau bayinya memang sedang sakit. Jadi memang dari awal prosedurnya sudah kita pisahkan. Jadi mudah-mudahan sih dengan fasilitas pemisahan ini juga membuat ayah bundanya nyaman untuk ke klinik Jasmine untuk melakukan vaksin di sini. Dan untuk dokter Lia sendiri, klinik Jasmine itu ada dari hari Senin sampai Sabtu ya dok? Ya, kecuali tanggal merah loh ya. Kecuali tanggal merah. Alhamdulillah kecuali tanggal merah. Dan untuk vaksin sendiri di klinik Jasmine itu sudah dalam bentuk paket, jadi ayah bunda sudah dengan konsultasi, sudah dengan vaksinnya, sudah dengan suntiknya, jadi semuanya udah dalam satu paket. Jadi sebenarnya sih lebih murah kalau kayaknya di sini. Jadi mungkin bisa jadi pilihan yang salah satu menjadi pilihan bunda untuk melakukan vaksin di sini aman, lalu semuanya juga dalam satu paket dan langsung ketemu sama dokter Lia. Langsung ini ibaratnya udah kayak ibu peri untuk bunda-bunda dan anak-anak, kayaknya udah ketemu dokter Lia, langsung sembuh aja insya Allah. Amin. Amin. Oh ya mungkin Bu Elga perlu disampaikan juga nih untuk ibu-ibu hamil yang kebetulan melahirkan di tempat kita, sebelumnya juga kan udah ini ya sekarang ya prosedurnya memang sudah menjalani rapid test, jadi nggak perlu terlalu khawatir gitu. Kalau misalkan negatif baru kita bisa lakukan di situ. Gitu. Karena memang kondisi ini tuh sebenarnya banyak sekali menuntut kita untuk adaptasi ya dok. Kadang peraturannya juga selalu kita update. Untuk saat ini memang untuk tindakan persalinan, perawatan, ODS untuk semua yang dilakukan di klinik Jasmine itu harus melalui rapid test. Karena itu menjadi salah satu syarat utama ketika misalnya akan memasuki zona hijau yang di belakang kamar perawatan. Jadi kamar perawatan itu udah termasuk zona hijau. Jadi di sana insya Allah semuanya udah dicek dengan baik, baru bisa masuk ke zona hijau. Itu Dokter Lia, ada lagi dokter yang mau disampaikan? Udah cukup.
Alhamdulillah. Hatur nuhun untuk bunda-bunda di rumah yang sudah bergabung dengan kami di sini, dengan Dokter Lia, dengan saya Helga dari Klinik Jasmine. Kalau misalnya ada yang belum terjawab untuk pertanyaannya, bisa DM ke Klinik Jasmine atau langsung ke Dokter Lia di Lia Abdullah _DR ya dok ya, betul? Ya, mangga boleh. Langsung di follow aja Instagramnya, karena kita sudah alhamdulillah sudah 60 menit kami di Dokter Lia dan saya di sini menemani ayah bunda di rumah. Saya tutup kelas online hari ini. Kita akan bertemu nanti kelas online ada lagi di jam 2 itu tentang laktasi. Nah kalau sekarang anak-anak jam 13 jam 1 dok. Ya. Itu dengan Kakak Dani. Jadi ayah bunda yang sekarang lagi usaha untuk mengasihi wajib nontonnya. Nanti kita ketemu lagi jam 1 dengan Kakak Dani. Saya dengan Helga dan Dokter Lia mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.